Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sungguh kita bersuka cita pada pagi hari ini kita diberikan kesegaran, kita diberikan kenikmatan untuk bangun pagi, merasakan udara yang begitu segar, serta kita mengingat begitu banyak kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan atas hidup kita pada hari ini. Dari hari ke hari Tuhan senantiasa menyertai kita, melindungi kita, memelihara kita, hingga sampai detik ini kita masih hidup dan terus akan memuliakan Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita datang kembali kepada Tuhan, membuat suatu renungan, merenungkan tentang cinta kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, dan segala kebaikan Tuhan. Renungan pada hari ini akan membahas tentang komitmen untuk berubah dan dipakai Tuhan. Dan kiranya renungan pada hari ini sungguh-sungguh membuat pribadi kita menjadi pribadi yang baru, dikuatkan oleh Tuhan untuk bisa dan sanggup menghadapi hari-hari ke depan dalam masa-masa yang sukar ini, tetap berjalan di dalam Tuhan. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara-saudara terkasih, hidup kita ini bukan hanya sekedar tentang berjalan mengikuti arus dunia, tetapi tentang suatu panggilan untuk berubah dan siap dipakai sebagai alat bagi kemuliaan Tuhan. Dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24 ini, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk menanggalkan manusia lama yang hidup dalam kebiasaan yang sia-sia, dan membiarkan diri kita diperbarui di dalam roh dan pikiran, mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah. Dan biarlah pada pagi hari ini kita berkomitmen untuk berubah, bukan hanya keputusan yang sesaat, tetapi langkah harian, hari demi hari di dalam pertobatan. Jadi ini adalah meninggalkan dosa, cara hidup lama yang egois dan tidak berbuah, dan kita membiarkan Tuhan membentuk kita, mengarahkan kita, menyertai kita, melibatkan Tuhan di dalam setiap perkara, di dalam setiap kita mengambil keputusan. Selalu Allah dilibatkan, selalu Allah dinomorsatukan. Pertobatan sejati bukan hanya mengisi hari-hari kita dengan penyesalan, bukan hanya menangisi dosa, tetapi action meninggalkannya, berjuang mati-matian mengatasinya, terutama yang menjadi kelemahan kita. Masing-masing dari kita mempunyai kelemahan, dan kita harus berjuang dengan kekuatan Tuhan untuk mengatasi dosa-dosa tersebut. Lebih dari itu, mari kita hidup dengan kesiapsediaan untuk dipakai oleh Tuhan. Di rumah, di tempat kerja, di gereja, bahkan di tempat
yang tak kita duga. Tidak ada tempat atau waktu yang bukan ladang pelayanan. Ketika kita berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, pakailah aku. Kita menyerahkan seutuhnya, sepenuhnya, seluruh aspek hidup kita ke tangannya. Baik itu pikiran, rencana, kehendak, hati, pikiran, waktu, dan tenaga. Hari ini, mari kita membuat komitmen baru. Bertobat dari hidup lama yang sia-sia, dibentuk menjadi baru, dan siap sedia menjadi alat Tuhan kapan saja dan di mana saja Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati.